Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Ekawati, CGP Angkatan 10, SDN Mekarwangi 03, Kabupaten Bekasi, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif dengan fasilitator Ibu Reni Hermayati, SPD MSI, dan pengajar praktek Ibu Sri Puji Lestari, SPD SD. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebaiknya guru memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman atau penghargaan, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak mandiri, bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan tanpa adanya paksaan atau hukuman. Disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab, kontrol diri dalam melakukan tindakan, dan berdasarkan motivasi intrinsik tanpa hukuman atau pujian. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ke-1 dan kedua termasuk motivasi eksternal atau dari luar. Sedangkan yang ketiga termasuk motivasi internal atau dari dalam diri peserta didik. Sebaiknya guru menghindari hukuman dan penghargaan berlebihan agar memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada murid. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas atau disebut juga kesepakatan kelas. Pembuatannya melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas terbentuk berdasarkan kesepakatan semua murid dengan bimbingan guru dan merupakan hasil diskusi yang dimupakati bersama apa yang menjadi peraturan dan konsekuensinya. Sementara peraturan kelas dibuat sepihak oleh guru tanpa ada konsekuensi bersama. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses atau tahapan menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga memiliki karakter yang lebih kuat. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi KHD, dengan nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi KHD adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional
sesuai filosofi KHD. Filosofi pemikiran KHD di antaranya adalah yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan berpihak pada murid sesuai bakat dan minatnya, atau guru menghamba pada murid. Yang ketiga, guru diibaratkan sebagai petani dan pekebun, sekolah sebagai lahan, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih menjadi tumbuhan yang baik dan subur. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitannya adalah budaya positif akan terwujud jika guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif, serta adanya kolaborasi antara warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Perubahan yang diinginkan dari visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh lingkungan yang nyaman dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam mewujudkan visi tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai profil pelajar Pancasila dan filosofi KHD. Refleksi pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik bagi Anda dan di luar juga? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep tersebut harus diresapi dan diwujudkan dalam bentuk tindakan di sekolah. Hal yang menarik bagi saya adalah ternyata dalam memberi penghargaan kepada anak bisa berdampak tidak baik, seperti mematikan kreativitas, bahkan menghukum. Sempat juga terjadi miskonsepsi dalam diri saya antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Dalam menghadapi berbagai kasus, saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum, pernah juga sebagai teman, seharusnya sebagai manajer dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik lingkup kelas maupun sekolah? Saya menangani siswa yang terlambat datang ke sekolah dan makan di dalam kelas saat jam pelajaran. Dengan menerapkan tahapan segitiga restitusi yang dimulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri supaya dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah hal yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik diantaranya sudah ada motivasi intrinsik pada murid untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Dan hal yang harus diperbaiki adalah memposisikan diri sebagai manajer. Pertanyaan berikutnya adalah,
Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Apa perbedaannya? Posisi yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan terkadang sebagai teman. Perasaan saya setelah menghukum, saya selalu diliputi rasa bersalah terhadap murid saya. Setelah mempelajari modul ini, saya akan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menghadapi anak berbuat kesalahan. Perasaan saya menjadi tenang dan saya mulai menyadari bahwa dalam membuat anak bertanggung jawab itu tidak selalu dengan hukuman. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang pernah Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi. Biasanya hanya menerapkan konsekuensi berdasarkan kesepakatan kelas. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Melakukan kolaborasi dengan orang tua murid supaya budaya positif ini bisa diterapkan di rumah sehingga menjadi sebuah karakter. Terima kasih. Wassalamualaikum.